Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori penugasan assignment method, diantaranya ada Muhammad Yoga Saputra, Muhammad Ade Ramadhani, dan saya sendiri Nurul Hidayat. Teori penugasan adalah masalah penugasan berkaitan dengan sejumlah sumber daya manusia yang produktif untuk sejumlah tugas, yaitu antara assignment tugas dan assignee penerima tugas. Syarat yang harus dipenuhi adalah satu tugas untuk satu penerima tugas, one assignment for one assignee. Tujuannya adalah meminimumkan biaya, waktu, ataupun untuk memaksimumkan keuntungan, seperti masalah transportasi, masalah penugasan, assignment problem merupakan suatu kasus dari masalah linear programming dalam dunia usaha, bisnis, dan industri. Manajemen sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan pemberian tugas untuk para karyawannya. Masalah penugasan berkaitan dengan sejumlah sumber daya manusia yang produktif untuk sejumlah tugas, yaitu antara assignment atau tugas dengan assignee penerima tugas. Tujuannya adalah satu, bagaimana cara mengatur pemberian tugas agar dapat hasil yang optimal. Kedua, bagaimana meminimumkan biaya dan memaksimumkan keuntungan dari pemberian tugas yang dilakukan. Ketiga, apa saja hakikat dari suatu pengambilan keputusan. Keempat, tahapan apa saja yang harus dilalui dalam mengambil suatu keputusan agar dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien. Apabila tugas lebih besar dari penerima tugas, maka harus ditambah dummy pada penerima tugas dengan nilai sebesar 0. Dan apabila tugas lebih kecil dari penerima tugas, maka harus ditambahkan dummy pada tugas dengan nilai sebesar 0. Dummy ada yang menyimbangkan antara banyaknya tugas dengan banyaknya penerima tugas. Apabila penerima tugas mendapatkan pekerjaan dummy, berarti diasumsikan bahwa penerima tugas tersebut menganggur. Apabila tugas tersebut diberikan kepada dummy, diasumsikan pekerjaan itu tidak ada yang mengerjakan. Minimalisasi. Contoh minimalisasi tanpa dummy. Mamin School mengadakan studi lapangan untuk 6 kelompok mahasiswa terpilih yang harus ditempatkan di perusahaan. Karena karakteristik perusahaan berbeda, menimbulkan biaya yang berbeda dari berbagai alternatif penugasan tersebut. Di bawah ini adalah biaya yang timbul dari perbedaan karakteristik tiap perusahaan. Kelompok 1 di PTA 18, PTB 12, PTC 32, PTD 10, dan seterusnya. Berdasarkan data tersebut, dilakukan penugasan untuk tiap kelompok agar biaya yang harus dikeluarkan menjadi optimal. Langkah penyelesaiannya, step 1, cari nilai terkecil untuk setiap baris. Nah, di sini adalah kelompok 1 baris pertama, nilai terkecilnya adalah 10. Maka dikurangi nilai tersebut dengan angka 10 semua, dan seterusnya. Baris kedua, baris ketiga, maupun baris keempat. Step kedua, gunakan biaya terkecil untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Step ketiga, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jika ada yang belum memiliki nilai 0, kolom 2 belum memiliki nilai 0, maka cari nilai terkecil di kolom tersebut, digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada di kolom tersebut. Nah, di kolom kedua ini belum ada nilai 0, sedangkan di kolom yang lain sudah ada nilai 0-nya. Maka penyelesaiannya adalah mencari nilai yang paling terkecil di sini. Yang paling terkecil di sini adalah 12, maka angka 12 ini dipergunakan untuk pengurangan sehingga menjadi seperti ini. Step keempat, jika tiap kolom dan baris sudah memiliki nilai 0, maka cek apakah ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya atau banyak baris dan sebanyak pekerjaan atau kolom. Misal jika jumlah baris 3, kolom 3, maka jumlah 0 minimal harus ada 3. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ade Ramadhani. Izin melanjutkan dari saudara Nurul Hidayat. Kita akan melanjutkan pada step ketiga. Pastikan setiap kolom dan baris sudah memiliki nilai 0. Jika ada kolom yang tidak memiliki nilai 0, seperti
pada kolom kedua ini, maka kita akan mengurangi semua nilai yang ada pada kolom kedua ini dengan nilai yang paling terkecil pada kolom kedua, yaitu nilai 12. Maka 12 dikurangi 12 sama dengan 0, 16 dikurangi 12 sama dengan 4, 25 dikurangi 12 sama dengan 13, 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Nah, selanjutnya jika semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, maka cek apakah ditemukan nilai 0 sebanyak baris dan kolom. Misalnya, jika ada 4 baris dan 4 kolom, maka minimal nilai 0 yang harus ada adalah 4. Di sini ada 5 nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika step keempat sudah terpenuhi, maka kita akan lanjut ke step yang kelima. Jika sudah menemukan nilai 0 sejumlah baris dan kolom, maka tandai dengan melakukan coretan. Namun, jika ada 2 nilai 0 pada satu kolom, maka dapat dipastikan belum optimal. Nah, karena belum optimal, kita tarik garis lurus yang menghubungkan setiap 0. Pertama, tarik ke sini, tarik. Kemudian, untuk step yang ketujuh selanjutnya yaitu jika ada nilai yang tidak terkena garis, maka nilai yang tidak terkena garis tersebut dikurangi dengan nilai yang paling terkecil. Nah, nilai yang paling terkecil di sini yaitu 2. Maka 4 dikurangi 2, 19 dikurangi 2, 2 dikurangi 2, 10 kurangi 2, 18 dikurangi 2, 7 dikurangi 2. Hasilnya akan menjadi 2, 17, 0, 8, 16, 15. Kemudian, jika ada satu garis saja, maka nilainya tetap 0, 22, 0, 13, 0, 14, 0, 22, 0, 13, 0, 14. Kemudian jika ada 2 garis, maka ditambahkan dengan nilai yang paling terkecil dari nilai yang tidak tergaris. Di sini 8 ditambah 2, 8 tambah 2 hasilnya 10, 10. Nah, kita telah menemukan kelompok yang tepat untuk setiap perusahaan. Kelompok 1 dengan PTA dan PTC, kelompok 2 dengan PTB dan PTC, kelompok 3 dengan PTA dan PTB dan PTD, kelompok 4 dengan PTB, PTC dan PTD. Selanjutnya kita akan mencari biaya penugasan. Kelompok 1 PTB 12. Nah, dari mana sih nilai 12 ini? Nah, jawabannya nilai 12 ini dari tabel yang sebelumnya yang ini, dari nilai 0 di PTB dan PTD yang merancu pada tabel yang pertama di sini, PTB dan PTD, PTB 12 dan PTD 10. Nah, kita akan cari nilai terbesar dari kedua PT ini, yaitu 12, maka kita masukkan 12. Kemudian kelompok kedua kelompok kedua yaitu PTA dan PTD, maka kita cari nilai yang terbesar dari PTA dan PTD pada tabel ini, 11 dan 13, maka kita pilih 13 PTD. Kemudian kelompok 3 PTC itu 19. Kelompok 3 cuman ada nilai 0 pada PTC yaitu 19. Kemudian kelompok 4 PTA. Nah, PTA ini nilainya 14. Total semuanya 58. Kelompok penugasan optimum, kelompok 1 ditugaskan ke PTB dengan biaya 12, kelompok 2 ditugaskan ke PTD dengan biaya 13, kelompok 3 ditugaskan dengan PTC dengan biaya 19, kelompok 4 ditugaskan ke PTA dengan biaya 14. Total biaya keseluruhannya itu 58.
Selanjutnya, contoh minimalisasi dengan dummy. Maka penyelesaian sama seperti kasus minimalisasi tanpa dummy. Namun jika kasus dengan dummy berarti yang dianggap sebagai biaya terkecil adalah dummy. Contoh soal, perkebunan mekar memiliki 4 petani baru yang akan ditugaskan untuk menanam satu jenis tanaman saja. Berikut biaya yang mungkin muncul. Tanaman padi petani M 44, tanaman singkong petani M 39, tanaman ubi petani M 22. Tanaman padi petani N 34, singkong 19, ubi 22, petani O padi 41, singkong 48, ubi 21, petani P padi 12, singkong 26, ubi 15. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Yoga Saputra. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan contoh minimalisasi dengan dummy. Langkah penyelesaiannya sama seperti kasus minimalisasi tanpa dummy. Namun, jika kasus dengan dummy, berarti yang dianggap sebagai biaya terkecil adalah dummy. Contoh soal, perkebunan mekar memiliki 4 petani baru yang akan ditugaskan untuk menanam satu jenis tanaman saja. Berikut biaya yang mungkin muncul. Berdasarkan data biaya tersebut, maka tentukanlah tanaman untuk masing-masing petani. Berikan analisisnya. Langkah penyelesaiannya, step 1, cari nilai terkecil untuk setiap baris karena ada dummy. Jadi nilai terkecil adalah dummy. Step 2, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Jika ada yang belum memiliki nilai 0, maka cari nilai terkecil di kolom tersebut. Digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada di dalam kolom tersebut. Di sini kita perhatikan untuk nilai terkecil yaitu 12. Maka di sini sudah tercantum 12, yaitu nilai terkecil. Dan di sini nilai terkecil itu 19. Untuk di sini sudah tercantum 19. Dan di sini nilai terkecil itu yaitu 15. Untuk jadi pengurangannya tercantum di sini jadi 15. Untuk step ketiga, jika tiap kolom dan baris sudah memiliki nilai 0, maka cek apakah ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya atau banyak baris dan sebanyak pekerjaan atau kolom. Misal, jika jumlah baris 4, kolom 4, maka jumlah nilai 0 minimal harus ada 4. Step 4, jika sudah menemukan nilai 0 sejumlah baris dan kolom, maka tandai dengan melakukan coretan. Perhatikan, walau nilai 0 sudah memenuhi syarat, namun pada kolom 4 terdapat 4 nilai 0. Walaupun pada baris yang berbeda, maka dapat dipastikan belum optimal. Step 5, karena belum optimal, maka tarik garis yang menghubungkan setiap nilai 0. Lakukan dengan menghubungkan nilai 0 lebih dari 1 terlebih dahulu. Nah, di sini jika diperhatikan, bila mana ada yang nilai 0, akan terhubung garisnya seperti ini, 22, 0, 7. Dan di sini 0 ada 4 nilai, 0, 7, 0. Untuk step 6, perhatikan nilai yang tidak terkena garis. Cari nilai yang terkecil lalu gunakan untuk menambah atau mengurangi nilai lainnya dengan ketentuan berikut. Poin pertama, untuk mengurangi nilai yang tidak kena coret. Poin kedua untuk menambah nilai yang kena coret 2 kali. Dan untuk nilai yang kena coret 1 kali, nilainya tetap. Sehingga menjadi seperti ini. Step 7, setelah menemukan tugas yang paling tepat untuk tiap tanaman, langkah selanjutnya cari biaya penugasannya. Penugasan optimum petani M banding dummy sama dengan 0. Petani N banding singkong sama dengan 19. Petani O dibanding ubi sama dengan 21. Petani P banding padi sama dengan 12. Lalu ditotalkan dan dijumlahkan menjadi 52. Analisis untuk mendapatkan biaya paling minimum, perkebunan mekar harus menugaskan petani M menanam dummy dengan biaya 0. Petani N
menanam singkong dengan biaya 19, petani O menanam ubi dengan biaya 21, dan petani P menanam padi dengan biaya 12, sehingga didapat biaya paling minimal sebesar 52. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.